Apakah itu arwahnya yang bunuh diri? Tentu saja enggak. Sebenarnya bukan ruh ya, bukan ruhnya yang tertinggal, tetapi Oke, jumpa lagi dengan saya Jalak Paningal, hanya di channel yang khusus membahas dunia spiritual dan supranatural, yaitu channel Jalak Paningal. Jangan lupa like dan subscribe bila Anda baru pertama kali di sini, biar selalu update video-video terbaru dari saya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang mengatasi rumah yang angker, terutama bagi Anda yang baru saja membeli rumah ataupun membeli gedung yang ternyata itu angker, yaitu rumah bekas pembunuhan, rumah bekas bunuh diri, ataupun rumah-rumah angker lainnya. Bagaimana cara menyikapinya dan mengatasinya agar kita bisa aman saat menempati ataupun menggunakannya sebagai tempat usaha atau tempat-tempat yang lainnya yang tentunya positif nanti hasilnya. Rumah angker itu apa? Tentunya kita semua sudah tahu rumah angker itu adalah rumah yang katanya ada banyak penghuni gaibnya yang jahat, yang mengganggu ataupun yang menyeramkan bagi orang yang lewat, yang tinggal, ataupun hanya mampir. Seperti itu rumah angker. Apakah memang benar rumah angker itu ada hantunya? Bisa iya, bisa enggak. Tergantung dari yang tinggal di situ, apakah kuat atau enggak. Jadi rumah angker itu relatif bagi setiap masing-masing pribadi. Cuman ini secara umum rumah angker itu adalah rumah yang dihuni oleh makhluk gaib tapi usil. Mengatasinya itu bagaimana? Ketika kita beli rumah, beli gedung, tapi ternyata bekas ada kasus yang sampai menghilangkan nyawa, semacam bunuh diri ataupun semacamnya. Rumah yang bekas-bekas semacam itu energinya negatif, mengundang makhluk-makhluk gaib jahat, hal-hal yang buruk bagi yang bertempat tinggal, baik nanti keuangannya jadi turun, panas udaranya dalam rumah, hingga sering membuat cekcok penghuninya. Ya, pokoknya banyak banget mitos-mitos yang buruk tentang rumah bekas dari hal-hal semacam itu. Jadi cara mengatasinya itu ada banyak. Satu persatu akan saya bahas secara singkat saja biar padat. Nantinya Anda bisa tanya di kolom komentar jika belum jelas. Akan saya jawab semampunya dan sepengetahuan saya tentunya. Oke, kita lanjut ya. Tata caranya yang pertama adalah menaruh garam di setiap sudut rumah. Caranya bagaimana naruhnya ya? Taruh saja di setiap sudut rumah sambil berdoa. Doa apa? Doa untuk meminta perlindungan kepada Tuhan agar dijauhkan dari hal-hal negatif yang sifatnya tidak kasat mata. Terusnya yang kedua adalah menggosok tembok tiang-tiang rumah dengan garam yang dicampur air sebelumnya, sehari sebelumnya. Caranya bagaimana? Apakah hanya digosok? Tentu saja ada tambahnya, yaitu sehari sebelumnya Anda puasa dulu, lalu buat itu tadi garam campur air. Garamnya secukupnya saja, misalnya 1 kilo campur air 2 liter.
campur dulu, lalu Anda puasa, besoknya itu Anda selesai puasa, barulah dilakukan tata caranya ini. Olesilah setiap sudut-sudut rumah dengan garam, mulai yang dari paling belakang dioles setiap sudutnya gitu, maju lagi ke tiang-tiang rumah, maju lagi sudut-sudut rumah bagian depan, maju lagi, terakhir pintu rumah utama dioles. Doanya apa? Doanya untuk membersihkan dari aura-aura negatif, aura-aura jahat, serta mengusir makhluk-makhluk yang jahat, negatif dari dalam rumah untuk pergi ke luar rumah. Yang ketiga dengan beras dan kunyit. Caranya bagaimana? Caranya bisa lihat di atas sini ya, ataupun lihat di kolom deskripsi, sudah saya pernah buat cara-cara menangkal sihir dan jin-jin jahat dari dalam rumah dengan beras dan kunyit. Sudah pernah saya buat videonya, bisa langsung ke deskripsi juga nanti. Terus yang ketiga adalah dengan rumahnya itu, gedungnya itu dibuat berdoa selama 7 malam. Hanya waktu malam saja ya, pokoknya rutin selama 7 hari itu, malamnya doa, malamnya doa, malamnya doa, malamnya doa. Tentunya lebih baik lagi doanya itu dengan mengundang warga setempat, ataupun Anda mengundang anak-anak yatim piatu, panti asuhan, dan semacamnya. Doanya apa ya? Doa untuk meminta keselamatan kepada Tuhan. Semacam itulah. Tentu Anda sudah tahu sendiri apa yang Anda butuhkan dalam hal pembersihan rumah ataupun gedung yang ternyata ada yang tidak baik di dalamnya. Seperti itu. Terusnya cara yang paling terakhir adalah bongkar gedungnya, ganti dengan yang baru. Akan tetapi ada lagi syaratnya, bongkar dulu, terusnya diamkan dulu selama 40 hari, baru nanti bisa dibangun. Semoga nanti aura-aura yang buruk itu benar-benar akan lenyap dari situ. Sekian cara-caranya, jadi bisa disimak ulang kalau Anda butuh. Oke, jadi opini saya ini ya sekarang, opini saya, rumah-rumah bekas dari pembunuhan, rumah-rumah angker, ataupun semacamnya itu memang beneran ada aura-aura yang bisa membuat manusianya yang tinggal itu takut, mencekam, merasakan sedih, marah, seperti itu tiba-tiba datang. Apakah itu arwahnya yang bunuh diri? Tentu saja enggak. Sebenarnya bukan ruh ya, bukan ruhnya yang tertinggal, tetapi bisa hanya energi, ingatan, emosi yang terekam oleh alam, ataupun dari makhluk-makhluk gaib yang menyerupai almarhum. Jadi jangan takut untuk Anda membeli rumah angker, tetapi kembali lagi kepada diri Anda, apakah Anda sekiranya sanggup atau enggak. Ketika Anda merasa takut ya wis, nggak usah, karena kan kayak gitu itu resikonya ketika Anda tidak siap beneran untuk melakukan ini. Banyak godaannya, soalnya godaannya apa saja ya, banyak banget. Bisa saja Anda melihat, bisa saja Anda tiba-tiba kayak sakit dan semacamnya. Itu banyak banget nanti godaannya. Jadi tetapkan pikiran ketika Anda mau beli rumah yang benar-benar angker atau bekas kasus-kasus itu. Oke, sekian dulu video cara mengatasi ketika kita membeli rumah yang angker ataupun rumah bekas dari hal-hal yang tidak baik. Cara-cara ini tidak berlaku bagi tanah,
lokasi rumah gedung yang sedang dalam sengketa. Sengketa apa? Sengketa perebutan hak milik. Ini caranya tidak berfungsi. Jadi pesan saya yang paling penting adalah jangan pernah Anda membeli rumah yang sedang dalam sengketa. Energinya tidak baik, bisa membuat Anda jatuh ketika ternyata tanah itu sengketa dan banyak banget pihak yang tersangkut. Seperti itu, semoga berguna. Jangan lupa like dan subscribe serta share jika ini dirasa berguna bagi Anda dan orang lain. Sekian dan terima kasih. Rahayu.